Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Ramadanti. Saya Yonanda. Di video kali ini kami berdua akan menjelaskan cara membuat daftar isi secara otomatis di dalam Word. Sebelum kita membuat daftar isi secara otomatis di Word, kita terlebih dahulu membuat heading di judul dan subjudul. Karena heading 1 di sini masih berantakan, kita modifikasi terlebih dahulu. Caranya, klik kanan pada bagian mouse, pilih Modify. Untuk nama tetap heading 1. Untuk font kita ganti ke Times New Roman. Ukuran 12, kita pilih yang bold. Untuk warna kita ganti ke warna hitam. Setelah itu pilih yang rata tengah. Setelah itu centangnya automatically update dan tekan OK. Kita blok daftar isi, kita ubah ke heading 1. Lalu di bab 1 kita ubah ke heading 1 dan di subbab kita ubah ke heading 2. Kita modify, kita ubah seperti video sebelumnya. Lalu kita blok semua subbab, kita ubah ke heading 2. Lalu daftar pusaka juga kita ubah ke heading 1. Untuk membuat daftar isi, pilih menu reference, pilih table of contents. Setelah itu pilih automatic table to. Setelah itu kita hapus table of contents-nya. Untuk mengganti font, kita blok dulu semuanya. Setelah itu pilih menu font, pilih yang Times New Roman. Setelah itu pilih yang ukuran 12. Kali ini kami akan melanjutkan video sebelumnya dan membahas bagaimana cara menggabungkan dua atau lebih file di Microsoft Word. Baik, kali ini akan dijelaskan oleh teman kita, Falah. Baik, langsung kita mulai saja. Caranya, pertama, buka file yang akan kalian gunakan untuk digabungkan dengan file lainnya, seperti file ini. Lalu, pilih Insert. Kalian tinggal mencari yang namanya Object, lalu klik, kemudian pilih Text from File. Setelah itu, bukalah panel yang terhubung langsung ke File Explorer. Tinggal kalian cari file mana yang mau kalian gabungkan ke file yang kalian buka saat ini di Microsoft Word. Saya yang akan menggabungkan file kata pengantar ke dalam file cover yang saat ini. Ini filenya, kemudian insert, dan jadilah sudah file ya. Caranya cukup sederhana seperti ini. Tidak ada banyak-banyak hal yang harus dilakukan, dan jika ingin terus menambahkannya, ulangi saja cara-cara sebelumnya. Sini saya ingin menjelaskan tentang kegunaan-kegunaan shortcut atau rumus keyboard untuk Microsoft Word. Yang pertama, kita menggunakan Ctrl plus A. Ctrl plus A digunakan untuk memilih atau memblok seluruh teks yang ada di dokumen. Selanjutnya, Ctrl plus B untuk menebalkan teks di dokumen. Selanjutnya, Ctrl plus C. Ctrl plus C digunakan untuk mengcopy suatu teks agar lebih mudah. Ctrl plus D. Ctrl plus D digunakan untuk memilih font pada teks yang ingin kita pilih. Terus pemilihan ukuran pada teks, pemilihan warna pada teks. Ini digunakan secara cepat. Setelah itu, Ctrl plus E. Ctrl plus E digunakan agar teks menjadi rata tengah. Ctrl plus F digunakan untuk mencari teks pada file dokumennya agar lebih mudah. Contohnya seperti kita mencari kata perkembangan. Dan secara cepat kita langsung mendapatkan teks atau kata yang ingin kita cari secara cepat. Setelah itu, Ctrl plus G kegunaannya untuk mencari halaman. Contohnya seperti plus 3. Nah, jadi kita langsung menemukan halamannya secara cepat. Setelah itu, Ctrl plus H. Ctrl plus H digunakan untuk mengganti kata yang ingin kita ganti secara lebih mudah. Contohnya seperti PowerPoint. Kata awalnya PowerPoint ingin kita ubah menjadi AutoCAD. Dan teksnya langsung terubah sendiri. Setelah itu, Ctrl plus I. Ctrl plus I kegunaannya untuk memiringkan kalimat yang ingin kita miringkan. Setelah itu, Ctrl plus J. Ctrl plus J untuk membuat teks menjadi rata kiri kanan. Ctrl plus K
ingin memasukkan link yang ingin dimasukkan ke dalam file dokumen di Word. Contohnya seperti ini. Setelah itu, Ctrl plus L. Ctrl plus L digunakan untuk membuat teks menjadi rata kiri. Dan yang terakhir, Ctrl plus M. Ctrl plus M digunakan untuk meratakan paragraf ke kanan. Sekian, terima kasih.